Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini, dengarkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam 2 Timotius pasal yang ke-2 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari ini ada banyak orang yang begitu khawatir dengan kehidupannya. Dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, membuat orang begitu banyak khawatir, ragu, takut, dan segala macam hal yang melanda kehidupannya. Dengan kondisi dan keadaan penyakit corona yang begitu mewabah di seluruh dunia, bukan hanya di satu daerah, bukan hanya pada seseorang saja, tetapi ini terjadi di seluruh dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu belajar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Usahakanlah dirimu supaya engkau menjadi pribadi yang layak di hadapan Allah. Tema bulan ini adalah kita harus berkenan menjadi pribadi yang layak di hadapan Allah. Memang menjadi pribadi yang layak di hadapan Allah membutuhkan keseriusan, membutuhkan perjuangan, membutuhkan kesungguhan di dalam bersama-sama dengan Allah. Itu sesuatu yang tidak mudah. Di dalam firman Tuhan yang saya baru baca ini, Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya dia menjadi pribadi yang mulia, menjadi pribadi yang dapat dipakai oleh Tuhan. Demikian pun kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tentu Tuhan menciptakan hidup kita supaya kita menjadi orang-orang atau menjadi ciptaan Allah yang mulia, yang dapat dipakai untuk kemuliaan Allah. Nah, di dalam firman Tuhan ini mari kita belajar bersama-sama. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana menjadi pribadi yang layak di hadapan Allah. Bagaimana menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Itu sesuatu yang tidak mudah, tetapi itu membutuhkan keseriusan dan kuasa Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menjadi pribadi yang berkenan kepada Dia. Kriteria pertama yang Tuhan inginkan dalam ayat yang ke-15 ini menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah itu adalah layak di hadapan Allah atau layak di pandangan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kata layak di sini adalah menunjukkan kepada kata kerja mentes atau ujian atau lulus tes atau suatu pembuktian atau suatu uji coba, uji. Ya. Pemakaian kata ini bisa dipakai untuk membuktikan sesuatu, apakah sudah layak atau tidak. Rasul Paulus menganjurkan kepada Timotius untuk menghadapi atau untuk memperhadapkan dirinya supaya dia menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan. Untuk menjadikan dia orang yang layak di hadapan Tuhan, dia harus lulus ujian. Dia harus ikut ujian atau tes di dalam kehidupannya. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Ketika firman Tuhan datang kepada Timotius, dia harus menjadi pribadi yang sudah tahan uji, lulus ujian, atau dia bisa dikatakan dapat mengikuti tes dan dia lulus. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, apa artinya di sini? Artinya adalah firman Tuhan mendorong kita untuk menghadapi berbagai macam ujian. Firman Tuhan mendorong kita untuk mengikuti ada tes-tes di dalam kehidupan ini. Ujian, cobaan, tekanan hidup. Bahkan harta, kekayaan itu pun menjadi ujian dan cobaan bagi kita. Apakah kita sudah lulus tes di situ? Berbagai macam penyakit. Contoh sekarang kondisi-kondisi yang terjadi hari ini. Ini adalah sebuah ujian. Ini adalah sebuah uji coba di dalam kehidupan kita. Apakah kita memiliki kemurnian iman, kemurnian di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan? Apakah di dalam ujian ini kita sungguh-sungguh bergantung kepada Allah? Sama seperti sebuah mobil. Ketika mobil itu dirakit di sebuah pabrik, dan mobil itu begitu keluar, dia kelihatan indah, baru. Tetapi itu belumlah sebuah mobil yang bisa atau dikatakan layak dipakai.
Dia harus dites dulu. Dia harus dikendarai dulu, berjalan berkilo-kilo supaya dilihat apakah ini sudah layak dipakai atau tidak. Sebuah mobil yang dimasukkan ke bengkel karena rusak, ketika dia diperbaiki, seorang montir harus mengetesnya dulu apakah ini sudah baik atau tidak. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, demikianlah model kehidupan kita di dunia ini. Jika kita ingin layak di hadapan Allah, maka kehidupan kita harus berhadapan dengan ujian dan cobaan berbagai tekanan yang menguji kemurnian iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Nah, Rasul Paulus di sini menasihatkan kepada Timotius supaya dia benar-benar mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Mengikuti ajaran-ajaran ini, dia melihat tantangan cobaan itu sebagai ujian untuk menjadi pribadi yang layak di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, yang kedua, layak di pandangan Allah ialah memberitakan perkataan firman Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Nah, di sini artinya Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengajarkan kepada Timotius supaya dia tidak usah ragu-ragu, tidak usah malu, bukan tidak tahu malu. Dua kata ini sangat jauh berbeda. Tidak usah malu dan tidak tahu malu. Tidak tahu malu unsurnya negatif. Tidak usah malu itu sebuah dorongan untuk memberitakan sebuah kebenaran tanpa memperhitungkan siapa dirinya. Dia harus melihat Allah memberitakan kebenaran itu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kata memperkatakan kebenaran itu ketika kita melihat dalam bahasa aslinya, di situ diungkapkan dengan kata ototomein. Artinya bahwa seorang ayah ketika dia ingin membagikan roti kepada anak-anaknya, dia harus membagikannya sama rata. Atau juga seorang pekerja bangunan ketika dia meletakkan sebuah batu merah di bangunan-bangunan itu, dia harus meletakkannya sama rata sehingga kelihatannya begitu rapi dan tidak ada celah, Bapak Ibu. Nah, di sini ototomein ini adalah sebuah pemahaman ketika kita memperkatakan kebenaran itu, harus memperkatakannya sama rata. Apa yang saya pahami, apa yang saya mengerti tentang sebuah kebenaran, itu yang saya bagikan kepada semua orang. Supaya orang mengerti kebenaran, apa yang saya dapatkan dari kerajaan Allah, itu pun yang harus didapatkan oleh orang lain. Keselamatan yang saya peroleh, keselamatan itu pun harus dibagikan kepada orang lain. Itulah yang dikatakan memperkatakan kebenaran, membagikan sama rata. Tentu ketika saya memperkatakan kebenaran ini, tidak hanya berkata-kata, tetapi itu pun harus melibatkan otoritas, melibatkan integritas di dalam kehidupan saya. Otoritas dari kuasa Allah bekerja, tetapi integritas pun harus tergambar dari kehidupan saya untuk menyampaikan kebenaran itu. Integritas itu adalah perkataan dan perbuatan itu harus sejalan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, yang pertama, untuk menjadikan pribadi kita layak di hadapan Allah, kita harus berkenan di hadapan Allah, berkenan dalam pandangan Allah. Artinya, kita harus tahan uji, mengikuti, menghadapi pencobaan, tekanan hidup, dan juga memperkatakan kebenaran itu. Tidak usah malu, Bapak Ibu Saudara. Memang ketika kita memperkatakan kebenaran, Tuhan Yesus sudah katakan, dunia membenci kamu. Tetapi Tuhan Yesus katakan, dunia terlebih dahulu membenci aku. Apa yang kau katakan dari kebenaran itu, dunia tidak suka. Tetapi itulah cobaan yang kita hadapi, itulah tantangan yang kita hadapi. Dan hari ini pun Bapak Ibu, begitu banyak orang yang menghadapi ujian dengan membawanya penyakit corona ini, membuat orang begitu banyak khawatir, begitu banyak ketakutan. Tetapi sebagai orang yang percaya, saya mau katakan kepada kita semua, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kehidupan kita tergeletak dan jatuh. Cobaan itu pasti datang. Ujian itu pasti datang. Itu adalah sebagai wujud bagaimana Allah mengetes kehidupan dan kemurnian iman kita. Tetapi yakinlah bahwa Allah selalu ada untuk kita, memberikan kekuatan kepada kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang kedua, untuk menjadi pribadi yang layak dan berkenan di hadapan Allah,
Kita harus menjadi pribadi yang bisa dipakai, menjadi pribadi yang berguna, menjadi pribadi, menjadi perabot yang punya arti bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-21 dikatakan di sana, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai Tuhannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Bapak Ibu Saudara, kata layak di hadapan Allah, layak kata di dalam ayat yang 21 ini adalah sesuatu yang berguna, yang bermanfaat. Tentu kita diciptakan oleh Allah harus mempunyai maksud yang mulia, memiliki maksud yang mulia di sana. Allah menciptakan kehidupan kita supaya kita memuliakan Tuhan. Itu maksudnya. Nah, di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam kehidupan kita, apakah kita ini menjadi pribadi yang berguna, bisa dipakai Tuhan? Tentu ketika kita melihat ada banyak orang yang hari ini menjadi sarjana, banyak yang menjadi sarjana-sarjana hari ini, tetapi begitu banyak juga pengangguran. Itu artinya bahwa dia sudah layak untuk diwisuda, dia sudah memenuhi target secara akademik, tetapi ketika dia masuk ke lapangan, belum tentu dia dapat dipakai. Mengapa demikian? Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kata berguna ini, ketika kita melihat secara akademik, mungkin dia bisa lulus, bisa mengikuti ujian skripsi sehingga dia layak diwisuda. Namun fakta membuktikan bahwa kenapa begitu banyak orang yang menganggur? Itu artinya bahwa dia belum siap atau dia belum mau dipakai. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mengapa bisa demikian? Itu bisa terjadi karena ada di dalam dirinya bahwa dia tidak siap. Bisa dia tidak siap, bisa dia tidak ingin, bisa dia tidak mau. Artinya di sini, Allah menciptakan kehidupan kita sebagai pribadi yang bisa berguna, tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Apakah kita mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang berguna bagi kemuliaan Tuhan atau tidak? Ini menyangkut masalah tindakan di dalam hidup kita. Ini menyangkut masalah komitmen dalam diri kita. Ini menyangkut masalah motivasi di dalam kehidupan kita sendiri. Apakah kita dalam menjalani kehidupan ini sungguh-sungguh kita ingin dipakai oleh Tuhan? Bukan saja hamba Tuhan, tetapi majelis, setiap orang yang percaya, orang yang ingin berkomitmen melayani Tuhan. Jangan berpikir bahwa pekerjaan di gereja, pekerjaan pengembalaan itu semua adalah pekerjaan pendeta. Bukan. Semua itu adalah pekerjaan setiap orang yang percaya. Ada bidang-bidangnya. Bapak Ibu Saudara, jika engkau ingin berguna bagi Tuhan, berilah dirimu sebagai bentuk komitmenmu, bertindak di dalam kehidupan ini untuk melayani Tuhan. Nah, tentu untuk menjadi orang atau pribadi yang berguna di hadapan Allah, ada dua kriteria yang perlu kita pahami di sini. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-21 itu dikatakan di sana, jika seorang menyucikan dirinya dengan hal-hal jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ada kata di sana, suci. Yang pertama, untuk dapat berguna di tangan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, mari kita menjaga kekudusan hidup. Kekudusan hidup ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi satu hal yang mendasar di dalam hidup kita supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Menjaga kesucian hidup. Bapak Ibu Saudara, apalah artinya sebuah gelas yang baru tetapi dipenuhi dengan debu? Apalah artinya sebuah baju yang begitu baru tetapi dipenuhi juga dengan kotoran-kotoran? Bapak Ibu Saudara, kata berguna ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang bukan dilihat dari baru atau buruknya, tetapi dilihat dari dia punya guna atau tidak, dia mau dipakai atau tidak. Baju itu bukan dilihat dari baru atau buruknya, tetapi baju itu dilihat dari bersihnya. Itu bisa dipakai atau tidak. Gelas itu bukan dilihat dari baru atau buruknya, tetapi dari bersihnya, dari kehidupannya sehingga dia dapat berguna. Kita minum dari gelas yang kotor, walaupun gelas itu baru dibeli dari toko, tetapi langsung dipakai minum, itu gelas itu tidak berguna, tidak layak untuk dipakai karena kotor, Bapak Ibu. Demikian pun di dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita tidak menjaga kekudusan hidup, kita tidak dapat berguna di hadapan Allah.
Yang Allah inginkan adalah pertahankan kekudusan hidup kita. Kekudusan hidup itu tentunya harus berimbang dengan kehidupan integritas di dalam hidup kita. Apa yang kita perkatakan tentang firman Tuhan, apa yang kita ajarkan tentang firman Tuhan, baik sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, sebagai orang yang percaya, apa yang kita katakan tentang firman Tuhan, itu yang harus kita hidupkan dalam hidup kita. Nah, menjaga kekudusan hidup. Kekudusan hidup itu merupakan dasar bagaimana kita berkenan dan dapat dipakai oleh Allah. Kemudian, selain dari kekudusan hidup, juga di sana memiliki skill, memiliki kemampuan, memiliki daya dorong untuk melayani Tuhan. Artinya dalam bahasa firman Tuhan yang lain, dikatakan kita masing-masing mempunyai karunia. Tuhan memberikan setiap orang ada karunia-karunia-Nya. Pergunakanlah karunia itu. Selain mempertahankan kesucian hidup, ada karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan itu harus kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, skill untuk melayani Tuhan, mengajar, memberitakan firman Tuhan, memotivasi orang, menasehati orang. Ada banyak karunia yang Tuhan berikan kepada kita, dan pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, oleh karena itu, mari kita melihat apa yang menjadi kesimpulan di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam hidup kita untuk menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Yang pertama, kita harus dapat berkenan di hadapan Allah, lulus dengan ujian, lulus tes. Jangan cepat menyerah menghadapi tekanan. Jangan cepat menyerah menghadapi pencobaan. Hari ini ada banyak orang yang mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi ingatlah, ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus berpesan bahwa ingatlah, aku menyertai kamu. Dia berkata kepada murid-muridnya, aku akan menyertai kamu sampai kesudahannya. Dan ini menjadi satu keyakinan iman kita bahwa kita harus percaya dimanapun kita, kapanpun kita melakukan kebenaran itu, Tuhan selalu menyertai seluruh kehidupan kita. Untuk menjadi orang yang berkenan kepada Allah, kita harus menghadapi ujian, harus menghadapi tekanan, harus menghadapi persoalan di dalam kehidupan ini dengan satu keyakinan bahwa ada kuasa Allah yang menyertai kehidupan kita. Yang kedua, untuk menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah, beritakanlah firman Tuhan. Jangan ragu-ragu, jangan malu memberitakan firman Tuhan. Sekalipun ada banyak orang yang mungkin menghina kita ketika kita memperkatakan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan ketika kita memberitakannya, ada kuasa di dalamnya. Maka Tuhan memberkati kehidupan kita, menguatkan hidup kita. Tuhan pasti memberikan penguatan di dalam hidup kita. Kemudian, berkomitmenlah di dalam hidup kita supaya kita dapat dipakai oleh Tuhan. Ada banyak karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan supaya pribadi kita, kehidupan kita dapat berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini bagaimana menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Marilah kita sungguh-sungguh berkomitmen kepada Tuhan, melayani Tuhan, dan menghadapi berbagai pergumulan di dalam kemurnian kehidupan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini, di mana Engkau mengizinkan berbagai macam tantangan terjadi dalam hidup kami. Tapi satu keyakinan kami ya Tuhan, Engkau menolong dan memberkati kehidupan kami, supaya kami memiliki kehidupan yang tahan uji, lulus tes, dan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Engkau memberkati semua jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.